Saya mau berbagi dari 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi hari Selasa lalu ada saudara kami panggil Kila, meninggal dunia gitu ya. Jadi Kila ini satu rumah dengan mertuanya, dan mertuanya itu ada di Tunjung, dan rumah mertuanya ini adalah tempat persinggahan saya kalau menunggu angkutan bus gereja dari Kuala kalau mau pelayanan hari Selasa ke Raja Bernard. Jadi saya selalu bersama suami singgah di tempat itu. Jadi kami sengaja memarkirkan kereta di situ setiap hari Selasa karena dengan kerinduan ada waktu untuk menceritakan Injil kepada Nondong ini, karena Nondong ini dengan bolang suami masih beradik gitu ya. Jadi dia sudah sakit 6 tahun stroke begitu. Jadi setiap Selasa kami ada di situ, kami menyempatkan waktu setidaknya setengah jam atau lebih bercerita tentang Tuhan Yesus kepada Nondong ini. Jadi karena Nondong ini bersama bolang dan juga mendiang Kila ini ada di rumah itu, saya pernah mengingat satu kesempatan. Waktu itu saya bercerita kepada Nondong ini bahwa dia kan tubuhnya sudah sangat kurus gitu. Karena sudah 6 tahun dia penyakit stroke. Jadi saya bilang, ini nanti tubuh ini akan menjadi panah. Tapi ada tubuh surgawi. Tapi Nondong harus bertobat begitu. Saya mengingat waktu saya membagikan Injil kepada Nondong ini, Kila itu orangnya lewat. Kila itu lewat. Ada 2 kali dia lewat dari tempat saya, dia ada di rumah. Dia senyum kepada saya. Dia mengingat kalau misalnya, mengingatkan kalau kita orang-orang kalau misalnya Kila kan nggak bisa apa begitu. Itu yang kita nggak tahu waktu itu. Itu yang kita pernah. Apakah dia mendengar atau tidak, saya tidak tahu begitu. Baru pertemuan yang terakhir dengan Kila itu ketika saya meletakkan helm saya di dalam rumah. Saya bilang, mana helm saya? Kila itu langsung bergerak. Dia kasih, dia mau memberi, langsung saya ambil dan dia tersenyum. Itu pertemuan saya terakhir dengan Kila itu. Saya sedih sekali. Apakah waktu saya mengizinkan Nondong itu, waktu dia ada di rumah itu, apakah dia mendengar? Saya tidak tahu. Jadi hidup ini sangat singkat. Kita itu Selasa pagi sebelum meninggal, ada saudara kami meninggal juga di Kutaraya. Dia informasi kepada saudara-saudara keberangkatan ke sana. Setelah jam kemudian dia menjadi mayat. Dia mengantar anaknya ke sekolah. Jalan Namuku yang perbaikan itu ada satu lubang. Dia mau menghindar lubang itu, lalu truk datang dari depan, digaskannya, nggak ngerti kenapa gitu ya, digaskannya lalu meninggal di tempat dan disaksikan oleh putri. Ketika mendengar, ketika kami melayat pulang dari kerajaan, saya singgah di situ, anak-anaknya menangis semua. Bagaimana anak-anaknya menceritakan
yang si bapak suaminya dari pagi gitu ya. Nah, tapi begitulah sikapnya hidup itu seperti dengan Tuhan ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Hidup ini singkat begitu. Kurasa kalau ada orang lewat dari tujuh itu, mereka berpikir kalau mereka nggak tahu kejadiannya itu, mereka berpikir pasti mungkin nondong ini yang meninggal karena udah sakit 6 tahun begitu ya. Nggak ada. Kurasa kalau misalnya nggak tahu lah kejadian itu gitu, tahu nondong itu rumahnya, kok banyak orang kok begini, aku nondong itu yang meninggal begini, tapi yang meninggal itu adalah gila, yang sehat itu yang nggak ada sakit penyakitnya. Kalau secara dunia ya yang dekat dengan kematian pasti yang nondongin yang sakit-sakit ini begitu ya, tapi orang sehat itu yang meninggal begitu. Jadi ini menjadi renungan buat saya bahwa hidup ini singkat begitu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, memang jadi itulah yang harus kita sampaikan kepada siapapun yang kita temui begitu. Ya, dan bagi yang belum bertobat, hidup ini singkat ya, cepat-cepatlah bertobat begitu. Atau kita waktu ini. Jadi kami mengikuti sampai ke penguburan ya. Sampai penguburan waktu itu, waktu pendeta berbagi firman Tuhan, walaupun sebenarnya korbannya nggak sampai kepada Injil itu begitu ya. Rupanya pendeta ini juga mengalami kisah yang sama dengan Niken ini yang bapaknya meninggal. Lalu dia bercerita kita mengalami kejadian yang sama begitu. Semua orang yang mendengar memperhatikan pendeta itu bahkan saya sendiri pun sangat itu ya, ada yang mengalami hal yang sama begitu. Jadi karena pendeta ini mengalami hal yang sama dengan Niken ini tadi, semua orang terdiam mendengar beritanya. Tapi yang sangat disayangkan sebenarnya memang nggak sampai kepada Injil itu. Lalu ada lagi perenungan dalam diri saya. Ketika aku yang sudah ditebus Tuhan Yesus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, karena saya mengalami, pasti orang lain mendengar begitu ya. Yang karena kita alami, makanya orang menikmati seperti pendeta kita tadi, dia mengalami kejadian yang sama ketika dia berbagi di situ, semua orang terdiam, semua mendengar. Apalagi yang kita yang sudah punya berita keselamatan itu, yang sudah menerima berita keselamatan itu menjadi berita kita kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pasti mereka mendengar. Kita nggak tahu kapan mereka dipanggil Tuhan begitu, dan kita pun yang bertobat ini kapan dipanggil Tuhan begitu. Dan ini juga menjadi kekuatan baru, semangat baru kepada saya juga tetap ketika mengajar di sekolah, ketika ada, saya sangat bersyukur jika di RMK itu ada setiap hari Kamis ada literasi agama. Walaupun waktunya nggak sampai sejam, tapi saya sangat bersyukur untuk kesempatan itu. Ketika saya berbagi tentang bagaimana saya menerima Tuhan Yesus, saya memilih tentang hidup yang kekal. Saya melihat begitu anak-anak itu yang rempong-rempong itu, masih rempong ya pembawaannya gitu. Tapi ketika mendengar kesaksian pertobatan saya melihat mereka mendengar dengan sungguh-sungguh karena saya alami. Maka apa yang saya alami saya beritakan kepada orang lain. Orang itu pun pasti mendapat berkat dan mereka menikmatinya. Jadi semangatlah untuk kita semua. Bagi yang bertobat, semangat kita memberitakan Injil. Bagi yang belum bertobat, segeralah bertobat. Karena waktu-waktu ini jahat tidak ada yang tahu. Terima kasih.